Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Dalam keadaan sehat ya semuanya. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan Rahwandi untuk memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memasuki materi, ibu akan mengabsensi terlebih dahulu siswa ibu hari ini 11 animasi. Jesslyn sakit, Farisa, iya, Rawandi, Hadir Bu. iya, Ervan, Hadir Bu. Bintang, Hadir Bu. Nisrina, Hadir Bu. Ratu, Hadir Bu. Rizka Tiara, Hadir Bu. Cynthia Bella, Hadir Bu. Rian Darmawan, Hadir Bu. Dwi Apriani, Hadir Bu. Dia, Hadir Bu. Muslimah, Hadir Bu. Gobi, Iqbal, gak hadir ya, Fahri, Hadir Bu. Ageng, Hadir Bu. Vincent, Hadir Bu. Gerson. Hadir Bu. Iya. Jadi Gobi, Iqbal, Jesslyn ya. Rizik udah ibu sebut tadi Rizik. Mungkin Rizik lagi gak fokus kali ya. Oke. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ibu mau nanya dulu, materi kita sebelumnya itu mengenai apa nak? Hadir Bu. Mengenai struktur karya ilmiah Bu. Iya, bagus Bintang, kamu berarti masih mengingat materi kita sebelumnya ya. Terus apa lagi? Saya Bu. Iya, Ciri-ciri karya ilmiah. ciri-ciri Karya ilmiah. ciri-ciri karya ilmiah. Ada lagi? Saya Bu. Jenis-jenis karya ilmiah dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Iya, ciri-ciri ya. Jenis-jenis dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Bagus sekali. Sekarang ibu mau tanya, struktur karya ilmiah itu apa saja? Saya Bu. Iya, Dwi. Pendahuluan, pembahasan, rumusan masalah, dan kesimpulan atau saran. Iya, kesimpulan dan saran. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis karya ilmiah itu? Saya Bu. Iya, Ada makalah, skripsi, sama tesis. makalah, skripsi dan tesis. Selanjutnya, kaidah kebahasaan karya ilmiah apa saja? Saya Bu. Menggunakan kata impersonal. Menggunakan kata impersonal. Selanjutnya, Saya Bu. Kalimat pasif. Kalimat yang digunakan bukan kalimat aktif melainkan kalimat pasif. Kalimat reproduktif menggunakan bahasa yang lugas dan tidak ambigu. Kalimat denotif atau bahasa yang memiliki arti dan makna sebenarnya. Kalimat baku, kata yang digunakan ejaan yang telah disempurnakan. iya, bagus sekali Bu Sulina ya. Masih ingat, ada nggak yang belum kita sebutkan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ayo. Iya, ciri-ciri apa saja? Ciri-cirinya? Tidak ambigu, tidak emotif dan berbahasa baku Iya, tidak ambigu, reproduktif, terus dan berbahasa basi. berbahasanya harus menggunakan kata baku. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa strukturnya. Dan ibu juga minggu lalu sudah menyampaikan, anak ibu, kita materinya menulis karya ilmiah itu bermacam-macam.
Yang mau kita buat ini adalah makalah. Nah, berarti kita ingin mencari dulu nih pemecahan masalahnya, kita mau mengambil topik apa. Ya, topiknya ini Ibu sudah menentukan ya, yaitu perundungan atau bullying teman sejawat. Kenapa? Karena itu sekarang sering terjadi. Ya, itu adalah kehidupannya nyata. Dan kenapa tema itu yang diambil? Agar anak-anak Ibu tahu alangkah tidak baiknya membuli antara sesama teman. Mungkin kamu berpikir itu biasa saja, tapi itu sudah mengganggu kenyamanan seseorang. Benar nggak? Nah, Ibu akan menampilkan PowerPoint Ibu. Ibu hanya mengingatkan kalian ya tentang materi-materi mungkin yang sebelumnya yang pernah Ibu jelaskan. Ya. Itu pertama, nah, kompetensi dasar yang lalu itu kamu menganalisis informasi esensi tentang karya ilmiah. Sekarang kamu merancang, ya, merancang informasi tujuan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Nah, karya ilmiah yang kita buat hari ini adalah makalah. Jadi merancang itu berarti kamu buat. Indikatornya 4.14.1 menentukan topik masalah. Kita menentukan dulu topiknya. Yang mau kita ambil itu apa topiknya? Iya, pembulian. Bagus sekali. Terus 14.2 merancang informasi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Berarti kamu membuat karya ilmiah dengan topik atau tema yang sudah ditentukan. Nanti kamu tinggal menentukan judul. Tujuan kamu hari ini apa? Buat kamu belajar hari ini kamu harus tahu peserta didik dapat menentukan topik masalah yang benar. Peserta didik dapat membuat makalah dengan benar. Ya, nanti Ibu sudah membagikan kelompok yang Ibu masukkan ke grup. Jadi untuk penulisan karya ilmiah, karena kita baru awal menulis ini, itu Ibu membagi kelompok yang sudah Ibu bagikan. Paham? Iya. Nah, untuk mengingatkan kembali, walaupun sudah kita ini bahas pada minggu yang lalu, karya tulis itu yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah, dari buku contoh metode penulisan karya ilmiah. Jadi kita ingin mencari pemecahan masalahnya dan apa penyebabnya. Ya. Selanjutnya struktur. Tadi kita sudah bahas ya, apa aja struktur dari karya ilmiah. Ya, ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan dasar. Dan di pendahuluan itu ada apa saja? Iya, latar belakang. Terus rumusan masalah. Terus ada apa? Pembahasan, kesimpulan dasar. Dan ingat, daftar pustaka yang kamu tulis, berapa kutipan yang ada di dalam pembahasan itu yang kamu ambil kutipan harus sesuai di daftar pustaka. Oke. Strukturnya sudah, lanjut. Ya. Cara membuat makalah. Yang pertama, menentukan tema. Apa tema yang kita buat? Pembulian teman sejawat. Itu dia. Terus yang kedua, iya, kumpulkan referensi. Referensi itu kamu ambil dari mana? Kamu ambil referensinya? Kutipan-kutipan dari Google, boleh. Terus apa lagi? Dari apa? Dari riset penelitian, boleh. Terus kuat suaranya nak. Dari
kuat suaranya. Coba. Buku ensiklopedia. Buku-buku eksklopedia, Bu. Bagus, boleh. Terus selanjutnya, tulis makalah secara sistematis. Ya, tulis makalah secara sistematis. Dan minggu lalu Ibu sudah memberikan contoh bagaimana itu makalah. Dan yang keempat, menyunting makalah. Jadi setelah kamu buat, lalu kamu menyunting makalah tersebut. Dibaca kembali mana kekurangannya. Ada yang kurang pas dikurangi, ada yang perlu ditambahkan. Sampai sini kira-kira sudah paham? Paham. Nah, sekarang Ibu mau sudah membagi kelompok. Kalian duduk berdasarkan kelompok kalian, ya. Jadi kalian mulai membuat makalah tersebut dengan topik yang sudah kita tentukan. Kamu tinggal menentukan judul. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kamu menentukan judul dulu. Terus latar belakang, mengapa kamu mengambil judul itu? Itu harus kamu jelaskan di latar belakang. Terus rumusan masalah. Nanti setelah sudah dibuat, masing-masing kelompok mempresentasikan sudah sejauh mana pekerjaan makalah yang sudah dikerjakan. Bagaimana? Baik, Bu. Ya, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Sudah. Sudah. Kalau sudah, Ibu mulai untuk duduk berdasarkan kelompoknya. Bintang ini. Kamar ratus ini. Ini tuh. Nah, yang di depan ini kosong, maju atau jadi Miss Rina. Nah, nanti boleh dipresentasikan ya, bagaimana caranya kalian mempresentasikan agar kelompok itu berhasil untuk mempresentasikannya. Itu idenya harus dari kalian. Jadi mana yang lebih bagus presentasinya, ya pasti nilainya juga akan lebih bagus yang didapatkan. Oke, mulai dari sekarang tentukan judul, latar belakang, rumusan masalah. Jika ada kesulitan atau masih kurang pemahamannya, boleh ditanyakan. Oke, silakan. Itu udah semua. Aku ada tambah aja. Mana aku ada nomornya lagi. Nomorku belakangannya apa ya? Ya. Oh, ini dia nih.
kamera CCTV. Bang betul kamera aku kan video nih. Oh, beda aja. Stop lagi dulu. Stop lagi dulu. Hah? Stop lagi dulu. Oh, butuh yang bilang sini. Kan itu beda. Ini beda dong. Apa yang mendasari kalian latar belakangnya? Kamu yang aku tiri Masalah-masalahnya itu lihat. bentar dulu. Dan jauh mana? Apa judulnya? Nah, temanya itu kan perundungan, pemulihan, gitu ya. Kan itu sering terjadi ya. Misalnya di dalam kelas, ya, itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya. Itu kan sering dia menjadi apa ya, bully oleh teman-teman sekelasnya, ya. Jadi kalian menuliskan ini berdasarkan pengalaman kalian, terus yang memang kalian rasakan, sehingga kalian bisa ya menentukan masalahnya, memecahkan masalahnya, dan mengetahui apa penyebabnya. Ya, makanya ibu ambil contoh seperti itu, karena dari pembulian itu akan berakibat jadinya ada apa ya? Iya, ada terjadi miskomunikasi yang nggak baik di situ. Ada permasalahan, ya. Jadi harus disebabkan dan kalian harus menyadari bahwasannya itu nggak baik untuk dilakukan. Ya. Dan kalian nanti membuat bagaimana cara untuk mengatasi itu, apa penyebabnya, bagaimana upaya agar hal itu tidak terjadi. Seperti itu kan? Nah, kan kita ingin memecahkan suatu masalah. Nah, ibu juga sudah membagikan di grup WA kalian itu ada contoh makalah ya. Ya, ibu ada share itu linknya. Masing-masing ini mempresentasikan sudah sejauh mana yang kalian kerjakan, yang sudah kalian rancang. Ya. Terus kalian di situ tadi cara membuat makalah itu ada mengumpulkan referensi ya. Nah. Kalian itu juga sudah punya referensi mana yang kalian sudah ambil, ya. Nanti ibu akan menanyakan dari rumusan masalah itu. Referensi apa yang kalian dapatkan? Karena nanti di dalam pembahasan itu
Ada kutipan-kutipan ya. Kutipan mana yang kalian dapat? Harus sama-sama. Ini tugas kelompok. Jadi harus sama-sama memberikan pendapatnya, masukannya, ya. Tapi kalau anak ibu sudah bisa, baru kita menulis makalahnya dengan secara individu. Jadi ini sudah. Apa tadi? Apa tadi? Itu apa? Rumusan masalahnya? Dampak korban akibat apa tuh? Itu kurang jelas. Coba dampak korban akibat, coba diperjelas itu. Jadi dampak akibat korban perundungan. Coba diperbaiki. Apa dampak? Ibu persilakan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Perkenalkan, nama saya Ronald Fadila, di sebelah saya ada Ratu, kemudian Bintang, kemudian Iqbal. Jadi tema yang ditetapkan oleh Ibu adalah perundungan teman sejawat. Judulnya adalah pembulian di kalangan remaja SD keempat. Kenapa kami mengambil judul pembulian di kalangan remaja SD keempat? Karena maraknya pembulian yang terjadi di lingkungan sekolah SMK Tanjung 4 dan lingkungannya. Bullying di kalangan remaja masih sering kita jumpai. Masyarakat menganggap hal ini sudah biasa karena masa remaja adalah masa di mana remaja mencari jati dirinya dan kenakalannya akan hilang sendiri. Apabila dibiarkan, maka akan timbul masalah karena dampaknya berpengaruh pada perkembangan jiwa. Pelaku bullying ini bisa berpotensi menjadi pribadi yang semena-mena. Jika hal-hal ini terus dibiarkan dalam tatanan kehidupan mereka, maka akan mengakibatkan pelaku tumbuh menjadi pelaku kriminal atau sosok penguasa yang tak punya empati terhadap orang lain. Pelaku bullying akan menganggap bahwa cara menyelesaikan masalah yang paling baik adalah dengan cara-cara kekerasan, atau pelaku beranggapan dengan mengintimidasi orang lain maka akan memenuhi keinginan. Hal ini akan mendorong sifat premanisme yang akan terbawa hingga dewasa, mengakibatkan ketidaknyamanan di masyarakat. Bullying adalah suatu bentuk agresi di mana terdapat kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Pelaku selalu mempunyai kekuatan lebih daripada korban. Bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal, dan psikologis. Bullying dapat terjadi secara langsung, tatap muka, atau tidak langsung bersembunyi di balik orang lain. Contoh tindakan bullying secara langsung adalah memukul dan memaki orang. Sedangkan contoh tindakan bullying secara tidak langsung adalah pengucilan dan gosip. Metal and Craig 2000. Terjadinya kekerasan antara seorang semakin kuat, mengingat adanya faktor pubertas dan krisis identitas yang normal terjadi pada perkembangan remaja. Dalam rangka mencari identitas dan ingin eksis, biasanya remaja lalu gemar membentuk geng. Geng remaja sebenarnya sangat normal dan berdampak positif. Namun jika orientasi geng kemudian menyimpang, hal ini kemudian menimbulkan banyak masalah. Dari relasi antar
Sebaya juga ditemukan bahwa beberapa remaja menjadi pelaku bullying karena balas dendam atas perlakuan penolakan dan kekerasan yang pernah dialami sebelumnya. Selanjutnya rumusan masalahnya, apa saja faktor yang memicu perilaku bullying sesama teman di SMK 4? Kedua, apa dampak dari perilaku bullying sesama teman sejauh di SMK 4? Ketiga, apa upaya yang bisa dilakukan untuk permasalahan tersebut? Baru sampai di sini. Iya. Kira-kira ada komentar nggak dari apa yang disampaikan kelompok 2 ini tentang mulai dari latar belakang sampai rumusan? Ya, udah mengumpulkan referensi? Sudah, Bu. Sudah. Faktornya itu biasanya apa nak yang memicu perilaku bullying sama remaja dari SMK? Mungkin faktor merasa lebih hebat daripada temannya, jadi memunculkan teman yang lain. Atau teman yang lain bisa menambahkan? Ada seperti balas dendam. Mungkin waktu di SMP dia sebelumnya dapat bulian dari temannya dan di SMA dibalas bulian tersebut. Itu faktornya, Iya. salah satunya. Emang pernah terlihat itu kalian mengalami itu terjadi di sekolah kita SMK Negeri 4 Tanjung Pinang? Pernah, Bu. Ya. Baik nggak itu? Ya. Nah, kenapa Ibu mengambil tema ini? Karena itu akan sangat merugikan korban yang mengalami bullying. Makanya Ibu, bagaimana pendapat kalian sebagai kalian adalah remaja ya? Terus apa dampak dari perilaku bullying sesama teman sejawat? Maksudnya ini apa dampak apa nih? Mungkin dampak dari psikologisnya, Bu. Misalnya dia sering dibully, jadi minder mungkin gitu kan, jadi nggak mau bersosialisasi sama teman-teman lain. Terus ada lagi nggak dampaknya? Dampaknya Mungkin dari rumusan ini nanti kalian bisa mengambil referensi ya dari kutipan-kutipan yang lain. Biasanya dampaknya ini apa yang mengakibatkan perilaku bullying gitu ya. Terus apa lagi tadi nak? Dampaknya? Dampak dari perilaku. Berarti perilaku siapa ini sekarang? Yang dibully atau yang membuli atau korbannya nih? kalau ini kayaknya korban itu. Korban. Terus korban bully ini juga secara mental ya nak, itu juga dia bisa mengganggu ya, Iya. karena merasa ketidaknyamanan, merasa dia tidak nyaman, benar nggak? Coba kalau kita merasa dibully, nyaman nggak? Kita diejek gitu ya, tidak nyaman kan? Apa upaya yang bisa dilakukan untuk permasalahan tersebut? Sudah ada gambaran dari kelompok 2, apa upaya yang kalian lakukan agar perundungan ini atau bully ini tidak terjadi lagi di kalangan sekolah SMK 4 ini di sana? Atau ada temannya yang mau ngomong? Kalau menurut saya pribadi ya, Bu, mungkin memberikan sanksi yang lebih pada pelaku bullying, mungkin bisa dikeluarkan dari sekolah atau mungkin bisa membawa ke rehabilitas anak-anak gitu, Bu. Selain itu apa lagi upayanya? Ini kalau dari Ervan secara pribadi, mungkin ada yang teman lain. Ini nanti upayanya ini harus didiskusikan bersama ya, karena ini tugas kelompok. Terus apa lagi upayanya yang kalian lakukan? Ya mungkin di sini ada OSIS enggak? Ada anggota OSIS? Ada. Siapa? Di antara ini ada? Misalnya anggota OSIS gitu ya, ketua OSIS. Jika ada kegiatan di sekolah mungkin bisa mengundang sosialisasi dari perlindungan anak ya, yang menyatakan bahwasanya mensosialisasikan tentang perlindungan
atau mengemudi, ya, yang menyebabkan itu bisa dari berarti pihak instansi yang terkait yang akan paham untuk hal itu. Karena kita melihat hal itu sepele ya nak ya, tapi ini adalah dapat merugikan orang, ya. Ibu kalau nggak salah itu ada siswa mana ya, ini tapi yang kalian ambil ini hal yang positifnya, jangan negatif. Dia sering dibully sehingga dia nggak mau makan, sakit, dan akhirnya meninggal dunia kalau ibu nggak salah ya. Itu juga lupa itu siswa mana ya, yang pasti di Jawa ya. Itu juga bisa menjadikan apa ya sama kita, oh ini hal yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan ya, karena berarti secara mental terganggu kejiwaan. Nah mungkin untuk kelompok 2 ya, mungkin rumusan masalahnya nanti di upaya ini harus lebih ditegaskan lagi, karena rumusan masalah ini nanti akan kalian jabarkan di pembahasan. Oke, sejaknya kalian sudah mulai merancang ya, dan sudah tahu bagaimana ya bentuknya, bagaimana ya, nanti untuk perbaikannya nanti ibu akan perbaiki sudah sejauh mana. Yang penting dikerjakan dulu semampu kalian. Oke, mungkin boleh ditutup. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak mudah orang berbicara di depan, tapi ini melatih kalian untuk kalian berani dan percaya diri untuk menyampaikan apa yang kalian ketahui dan masukan dan saran apa gitu. Ya. Oke, ada selanjutnya yang mau tampil? Kelompok mana lagi? Kelompok siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 mau tampil dulu? Ya, dipersilakan. Pakai itu juga, PowerPoint juga. Sudah disampaikan? Sudah tahu apa enggak? Pak Fabriknya udah tahu. Nama filenya apa? Sudah Tiara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan masalah kita tentang perundungan atau bully sama teman gawat di lingkungan SMK. Suaranya lebih kuat. Yang pertama adalah latar belakang. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, kemudian selain itu, bullying adalah fenomena yang lama terjadi di kalangan remaja. Kasus bullying biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku bullying akan mengintimidasi, mengejek kawannya dengan kawannya sehingga kawannya tersebut hingga masa remaja. Di depan ini merupakan suatu fase perkembangan di mana ini remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik, dan psikis. Remaja juga merupakan tahapan perkembangan yang harus dilewati dengan mengetahui tugas-tugas. Perkembangan remaja dapat mencegah konflik yang ditimbulkan oleh remaja dalam keseharian.
yang sangat menyulitkan masyarakat agar tidak salah persepsi. Dalam menangani permasalahan tersebut, pada masa ini juga kondisi psikis remaja yang sangat labil. Karena masa ini merupakan fase pencarian jati diri. Biasanya mereka selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang baru, dilihat atau diketahuinya dari lingkungan sekitarnya. Mulai lingkungan keluarga sekolah, teman permainan, dan masyarakat. Semua pengetahuan yang baru diketahuinya diterima dan ditangkapi oleh remaja sesuai dengan kepribadian masing-masing. Inilah peran lingkungan yang sangat diperlukan untuk membentukkan kepribadian seorang remaja. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh Sinti. Sekalipun bullying telah menjadi sebuah masalah selama berabad-abad, bullying tidak menerima perhatian penelitian signifikan. Profesor Alweus adalah ilmuwan pertama yang memfokuskan diri pada topik tersebut dan mengkontribusikan data ilmiahnya pada literatur bullying. Sampai selanjutnya rumusan masalah yang dibacakan oleh Andi. Rumusan masalah: apa saja faktor penyebab bullying antara sama teman sejak di SMK 4? Teman sejawat di SMK 4. 2. Apa saja dampak dari tindakan dibullying antara sesama teman sejak di SMK 4? Sejak di SMK 4. Bagaimana peran pelaku, korban, dan saksi dalam peristiwa bullying yang terjadi di SMK Negeri 4? Bagaimana alternatif tindakan yang bisa dilakukan untuk permasalahan tersebut di SMK Negeri 4? Sampai situ saja dari bukunya. Ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Mungkin bisa dijelaskan Ervan. dari saya, Ervan. Silakan. Tanya apa? Ervan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana peran pelaku, korban, dan saksi dalam peristiwa bullying yang terjadi di SMK 4. Ervan tadi nanya yang mana? Yang nomor 3 dijawab. Ervan menanyakan bagaimana peran pelaku, korban, dan saksi dalam peristiwa bullying yang terjadi di SMK 4. Itu maksudnya bagaimana? Terima kasih pertanyaannya. Kuat suaranya. Terima kasih pertanyaannya. Akan saya jawab. Jadi peran pelaku korban itu takut bertemu orang baru atau jadi malas belajar. Jadi semangat belajarnya. Ya, jadi semangat hilang gitu. Karena ke sekolah mikirnya ketemu dia aku takut lah, aku di rumah saja bolos gitu. Kali. Mungkin trauma juga. Diperbaiki. Jadi Ervan. Mungkin maksud dari pertanyaan saya, peran pelakunya itu dalam tindakan bullying itu seperti apa ya? Spesifiknya dalam apa ya? Gimana ya? Kan bullying ada definisi nih. Nah, kalau boleh tahu jenisnya ini? Mungkin dari yang perbuatan itu seperti memukul, Secara fisik gitu ya? Secara fisik. Biasa ya? Bisa pasrah gitu, karena dia kan sudah diintimidasi sama yang bullyingnya. Jadi karena dia merasa apa ya, dia ini lebih besar daripada dia, jadi ya dia pasrah aja gitu, karena dia terlalu kuat, kayak aku nggak bisa deh gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin Ibu bisa menambahkan, mungkin bagaimana peran pelaku. Maksudnya ini agak lebih itu ya, membingungkan ya. Cuma kalau misalnya bagaimana korban ya setelah mengalami atau peristiwa bullying itu, mungkin lebih ke situ ya. Mungkin yang menyebabkan dia dibully sehingga dia bagaimana gitu. Mungkin lebih gitu. Apa? Berarti apa ya? Hal negatif yang terjadi atau hal apa yang terjadi setelah korban bully ini apa? Sudah dibully gitu. Maksudnya mungkin lebih ke situ sih. Mungkin
lebihnya itu kerugian apa atau dampak apa yang dialami korban dari bully. Mungkin lebih cocoknya ke situ, Mbak. Mungkin agak di ini ya, diperbaiki nanti kelompok 2 mungkin seperti itu kayaknya yang lebih cocok. Benar nggak? Maksudnya itu kan itu kan? Nah, mungkin itu. Kalau misal bagaimana peran pelaku korban, nah itu ya agak mungkin kita agak ambil seperti itu. Atau dari yang lain ada yang bisa memberikan masukan? Nah, yang keempat ini bagaimana alternatif tindakan? Ya, mungkin upaya ya. Upaya yang kita lakukan agar tidak terjadi. Ya. Upaya itu bisa salah satu itu adalah diri kita sendiri. Benar nggak? Contohnya waktu tadi pas upacara. Nah, tong sampah di mana-mana ada. Tapi kenapa kalian membuang sampah tidak pada tempatnya, padahal tong sampah itu ada? Itu adalah kesadaran diri kita sendiri. Ada tong sampah, kamu taruh di bawah meja, kamu taruh di pot bunga. Nah, jadi perubahan itu harus kita lakukan adalah dari diri kita sendiri. Jadi, oh si anu tuh Bu, si ini tuh Bu, si ini tuh. Tidak. Itu harus dari diri kita sendiri. Makanya kita harus melatih diri kita sendiri. Termasuk ini, melatih untuk tidak membuli orang lain, menganggap sepele orang lain, mengejek jika orang itu punya kekurangan. Seperti itu adalah pengendalian diri kita sendiri. Ya. Terus yang ibu tanya, itu apa saja kah? Itu nanti ada spasinya ya. Mungkin ya, sudah dikumpulkan referensinya, kutipan-kutipan yang kalian ambil ya untuk nanti di pembahasan. Karena di pertemuan berikut kita masih lanjut ya, masih menulis karya ilmiah. Sudah. Ini masih dirancang ini dulu ya untuk gambaran kita untuk hari ini. Mungkin terima kasih untuk kelompok 2. Maaf Ibu, maaf Ibu ada kesalahan. Terima kasih untuk kelompok 1 penampilannya. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Dulu. Ya. Kamu sisa lagi. Gue ganteng mah. Oh, 3 ya? 4. Nah, tampil dulu. Udah diisikan pakai itu juga, poin juga. Sudah dilaporkan? Ya. Mulai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini yang merupakan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang makalah perundungan antar teman sejawat. Di sini saya Sri Naretnusari, Dea, Fahri Toldo, dan ini dari Rakul Maranatha. Kamu kalian tunggu ya. Ya. Yang satu lagi. Yang lagi. Yang satu. Suaranya yang keras ya kan? Nih. Iya. Tema yang telah kita diskusikan sebelumnya adalah perundungan antar teman sejawat. Dan dari kelompok kami, kelompok 4, mengambil judul
perundungan terhadap perbedaan ras dalam lingkungan sekolah. Perundungan terhadap perbedaan ras dalam lingkungan sekolah, itu judulnya. Ya. Oke. Baiklah, latar belakang akan dibacakan pertama kali kepada Tinza. Bullying di kalangan remaja masih sering kita jumpai. Masyarakat menganggap hal ini sudah biasa karena masa remaja adalah masa suaranya. di mana remaja mencari jati dirinya dan kenakalannya akan hilang sendiri. Apabila dibiarkan, maka akan timbul masalah karena dampaknya berpengaruh pada perkembangan jiwa. Pelaku bullying bisa berpotensi menjadi pribadi yang sewenang-wenang. Jadi alasan kita mengambil judul ini adalah karena seringkali terjadi pembulian yang diawali candaan tentang ras dan berakhir menimbulkan perkelahian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak. Latar belakang, kekerasan antar sebaya atau bullying merupakan suatu tindak kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan seseorang atau kelompok. Tindakan tersebut dimaksud untuk melukai, membuat takut atau membuat tertekan seseorang, anak atau siswa lain yang dianggap lemah, misalnya secara fisik lebih lemah, minder dan kurang mempunyai teman sehingga tidak mampu mempertahankan diri. Hal ini terjadi karena masih banyak orang tua yang melakukan corporal punishment dan menganggap wajar hal tersebut dan alasan untuk mendisiplinkan, sehingga kurang disadari orang tua yang diganggukan sebenarnya adalah bentuk lain dari kekerasan. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, orang tua seringkali membentak anak dan mengatakan kata-kata kasar serta memukul anak, menerapkan disiplin dan sistem hukuman yang berlebihan yang tidak berusaha berkomunikasi serta secara keterlaluan memarahi anak-anak. Baiklah, kami akan lanjut ke rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Buya. Silakan. Rumusan masalah pertama adalah faktor yang memicu terjadinya perundungan tentang ras dalam lingkungan tersebut. Dan yang kedua, apa dampak dari perilaku perundungan tersebut. Dan yang ketiga, upaya apa untuk menghilangkan kebiasaan bercanda dalam hal yang berkaitan dengan ras tersebut. Baiklah, ada yang bertanya? Ada yang bertanya atau memberikan masukan dan saran? Kalian mungkin bisa bertanya tentang gambaran dari rumusan masalah ini. Baik, bisa dijelaskan upaya untuk menghilangkan kebiasaan bercanda berkaitan dengan ras itu dengan tidak ada perbuatan atau perilaku itu. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan Anda. Menurut saya pribadi, ini sangat susah karena kebiasaan dalam bercanda berkaitan dengan ras itu sudah mendarah daging kita semua. Mungkin kayak seperti wah kamu hitam, itu kayak itu adalah sesuatu hal yang biasa untuk beberapa orang, tapi itu mungkin sangat menyakitkan kepada orang yang begitu. Upayanya mungkin bisa dimulai dari diri sendiri karena seperti saling menghargai dan menegur teman-teman gitu. Jangan biasakan hal-hal yang sepele gitu. Ya, silakan. Faktor yang memicu terjadinya perundungan tentang ras dalam lingkungan tersebut itu maksudnya contohnya? Contohnya ya, baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Lili. Faktor itu bisa dari banyak hal, mungkin dari tontonan dia di media sosial, mungkin dari lingkungan, atau mungkin dari orang tuanya juga bisa. Karena orang tuanya membiasakan hal-hal yang sensitif seperti itu, jadi dia biasa dan membawa-bawanya ke teman kita. Tidak ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Jadi tadi judulnya apa? Perundungan dalam, bukan ras, dalam ras tentang lingkungan sekolah. Itu judulnya ras itu seperti mungkin kawannya lebih jelas. Kulit warna kulit atau suku ya kan? agama Betul, etnis. ya. Karena tadi pada saat
Miss Rina menjelaskan itu contohnya, kamu hitam gitu ya, itu ras. Jadi kalau ras itu dari mulai banyak hal agama, ya, perbedaan agama, terus apa lagi nih? Suku, etnis, gitu ya. Itu sangat memang terjadi gitu. Nah itu harus benar-benar kita harus menjaga, apalagi saling menghargai, ya, saling menghargai. Kadang-kadang bercanda, memang hal sepele. Bercanda contohnya dari hal kamu sembahyang ini, saling hal yang dari hal kecil itu yang bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Ya, contohnya, kamu hitam, bener gak? Nah, itu mungkin memang sekilas dan temannya tanpa sengaja mengatakan kamu hitam, tapi di rumah dia bolak-balik berkaca, betul tak pilih hitam, betul nggak? Bener kan? Dia bilang aku hitam ya, dan padahal dia pesek juga ya, gitu kan? Contohnya seperti itu. Nah itu yang harus memang kita jaga. Ya itu tadi, untuk cara menghindarinya adalah diri kita sendiri. Untuk menghargai, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan kamu bercanda itu lihat dulu dengan siapa. Dengan orang yang misalnya mungkin dia serius, nggak bisa dibercandain seperti itu. Langsung tersinggung, sensitif, benar? Terus dari rumusan masalah ini sudah dikumpulkan referensinya, faktor apa yang memicu, ya, terus dampak dari pelaku upaya. Nah itu Ibu mau tanya dulu, faktor itu bisa nggak terjadi di lingkungan dia, dari keluarga? Bisa. Contohnya tuh gimana kalau dari lingkungan keluarga? Mungkin pasti ya, kalau kumpul keluarga besar tidak mungkin pasti ada dari perbedaan etnis. Mungkin tantenya Cina, sedangkan dianya Jawa, ada pasti seperti itu. Dan biasanya mungkin yang Cina akan meremehkan, kamu Jawa, kamu bukan orang pribumi, kamu orang pribumi. Jadi kayak, dan akhirnya mungkin dia berpikiran dan menganggap Cina itu adalah hal yang superior. Kita tidak jauh untuk hal-hal seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari teman-temannya yang lain? Ada? Sudah cukup paham penampilan kelompok 3? Iya. Ini kita masih merancang ya. Yaitu kita merancang dari judul itu, kamu buat latar belakangnya, ya. Terus kamu buat rumusan masalahnya. Nah, tadi Ibu memang melihat di kelompok 1, 2 tadi kan perundungan, teman sejawat gitu ya. Ini tadi ada SMK 4-nya enggak gitu? Tidak. Kalau enggak lebih dispesifikkan gitu SMK 4. Jadi kamu lebih khusus untuk melihat gitu ya. Kalau untuk semua remaja atau apa luas. Jadi harus lebih dikhususkan lagi. Nah, yang penampilan 1, 2 tadi itu masih tema. Nah, ini baru menuju ke judulnya gitu. Mungkin nanti kalau untuk 1, kedua mungkin ada perbaikan di judulnya 1. Ya, baiklah, hasil kelompok 4 ya. Mohon ditutup kembali. Baiklah, sekian dari kami semua. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, itu adalah hal yang wajar pada kadang manusia yang tidak sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini kita sudah membuat strukturnya ya dari masalah tersebut ya. Jadi kita sudah merancang ini. Jadi anak-anak Ibu udah tahu nih kan makalah yang mau dibuat ini mau dibawa kemana? Paham? Udah paham. Nah, jadi Ibu sudah melihat ya, kalian sudah memahaminya. Jadi nanti tinggal kita buatnya ini bertahap ya. Latar belakang dulu,
perumusan dulu, nanti baru kita minggu depan kita membahas pembahasan. Pembahasan itu mungkin kalian ada mengambil dari kajian literatur atau kutipan-kutipan, ya, yang untuk memperkuat ini solusinya, ya. Jadi tidak kita memberikan suatu pendapat hanya asal aja, tapi tidak ada dasarnya. Jadi kita harus di dalam video ibu yang pertemuan pertama udah dikatakan bahwasanya pada saat kita ingin menjelaskan upaya atau ini, kita punya dasar-dasarnya dari mana? Dari kajian literatur atau dari kutipan-kutipan yang kamu ambil referensinya dari mana. Nah, setiap kutipan itu jangan lupa juga kamu masukkan ke dalam daftar. Nah, di kesimpulan saran juga kamu jangan lupa membuat tujuan. Kenapa kamu mengambil ini dan judul ini, ya? Sekarang sebelum ibu tutup, ibu ingin menanyakan terlebih dahulu, ya, materi apa yang sudah kalian ambil hari ini dan manfaatnya, gitu. Ya, silakan Dwi. Dia. Hari ini saya mendapatkan materi bagaimana cara membuat makalah, menentukan judul, dan juga menentukan latar belakang dari judul yang telah dipilih. Terus? Dan juga ada lagi yang menambahkan? Gambaran tentang makalah-makalah tersebut. Ada lagi? Ada lagi? Bintang mungkin bisa menambahkan? Dari yang kamu dapat hari ini apa, Bintang? Ada? Kalian bisa menentukan rumusan masalah, ya, dari makalah yang kita buat tadi, ya. Demikianlah ya pertemuan kita hari ini, ya. Alhamdulillah sudah berjalan, ya, dengan lancar. Jadi di pertemuan kita berikutnya, pertemuan ketiga, kita tinggal menyelesaikan pembahasan menutup, yaitu kesimpulan dan saran, ya. Mudah-mudahan anak ibu diberikan kesehatan untuk pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya masih kelompok ini juga yang mempresentasikan, ya, hasil makalah kalian yang pembahasan penutup, kesimpulan dan saran, ya. Ibu akhiri pertemuan pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.